Kumandang adzan tersebut disampaikan untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk. Teman-teman yang sedang jadi muazin, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah berikan ketenangan dalam menjalankan kehidupannya, dan Allah berikan sebuah jalan dalam menjalani kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya zaman yang insyaallah mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kenapa setiap pembukaan saya selalu menyampaikan hal itu? Sebuah harap, sebuah ingin, dan sebuah doa. Semoga nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini akan menyampaikan tentang keutamaan azan di Indonesia. Alhamdulillah kita tidak menemui kesulitan, khusus mungkin di bagian barat. Tapi hampir semua wilayah Indonesia sih kayaknya sudah bisa menikmati, tidak akan menemukan kesulitan ketika kita ingin mengetahui waktu sholat. Karena di Indonesia waktu sholat ditandai dengan kumandang azan, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kumandang azan tersebut disampaikan untuk menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk. Sebuah ucapan, sebuah lafaz yang disampaikan, yang ternyata ketika disampaikan menjadi alarm untuk siapapun. Kalau orang-orang tua dulu ketika pergi ke sawah, maka alarm untuk istirahatnya adalah azan zuhur dan persiapan untuk segera pulang. Katanya seperti itu. Tapi di zaman sekarang modern, selain kita punya jam tangan, saya nggak pakai. Selain kita punya jam tangan, ada mobile phone yang bisa mengetahui waktu-waktu sholat. Dengan kita mengetik di engine search, waktu sholat wilayah Bandung misalnya, waktu sholat wilayah Batam misalnya, waktu sholat wilayah Jakarta misalnya, kita ketik, maka akan muncul waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Dan itu memberikan sebuah kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan. Namun video ini akan menyampaikan tentang keutamaan azan. Ya, azan yang mungkin sering kita dengarkan, sering kita lihat di media televisi, atau mungkin seorang laki-laki melafazkannya, baik ketika sholat fardu ataupun ketika sholat Jumat. Ya, karena azan disampaikan dengan zahar atau dengan suara yang suaranya lumayan terdengar, harus terdengar. Apalagi sekarang banyak teknologi canggih ya. Selain kita alarm, masjid-masjid juga ternyata sudah menyiapkan alat untuk menjadi terdengar kepada semua warga yang ada di lingkungannya. Keutamaan azan dalam sebuah riwayat dari ini saya ambil sekali lagi dari bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, ensiklopedia zikir dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Insyaallah ini adalah keutamaan azan. Kita doakan Syekh Imam Nawawi mendapatkan keberkahan selalu, karena ilmu-ilmunya sangat memberikan sebuah keterangan yang memberikan inspirasi buat yang membacanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Keutamaan azan. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la tashamu." Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui betapa besarnya pahala azan dan berada di saf pertama, kemudian mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan melakukan undian, saya mereka akan melakukannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Berlomba-lomba untuk masuk di
saat pertama dan mengumandangkan azan. Tapi sekarang sudah masjid-masjid besar yang dikelola oleh pemerintah ataupun masjid-masjid yang pengelolaannya sangat bagus, maka petugas azannya sudah disiapkan dan suaranya sangat merdu dan sangat indah, sehingga banyak orang-orang ternyata dengan kemerduan azan tersebut akhirnya datang untuk pertama ya nggak apa-apa untuk oh ya adanya enak, akhirnya kita melaksanakan sholat kembali. Tertarik untuk melaksanakan di sholat tersebut, tertarik untuk melaksanakan di masjid tersebut. Itu adalah sebuah upaya ketika muazinnya adanya sangat indah didengar, enak untuk ketika kita ada di dalamnya adem gitu kan. Jadi oh iya ada orang-orang yang ada seperti itu, termasuk saya ketika azannya enak ya saya semakin oh enak ya, ternyata masjidnya juga bagus. Jadi sekarang udah ada petugasnya. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbarus syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'un tadin." Apabila azan salat dikumandangkan, maka setan-setan menyingkir sambil mengeluarkan kentut yang berbunyi keras agar dia tidak bisa mendengar azan. Makanya, alhamdulillah, kita masih diberikan sebuah kenikmatan untuk mendengarkan azan. Yang mudah-mudahan azan tersebut menjadi alarm untuk kita segera melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, yang ketiga, Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'adzanu walun nas a'naqa yaumal qiyamah." Para muazin, al-mu'adzanu atwalun nas a'naqa yaumal qiyamah. Para muazin ialah orang-orang yang lehernya paling panjang kelak ketika hari kiamat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang jadi muazin, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah berikan ketenangan dalam menjalankan kehidupannya, dan Allah berikan sebuah jalan dalam menjalani kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulu saya pernah jadi seorang muazin, tapi sekarang dengan suara yang sudah tidak terlatih kembali, jadi saya serahkan kepada para pemuda dan para teman-teman yang suaranya masih bagus-bagus. Yang selanjutnya dari Abu Sa'ad Al-Khudri bercerita bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ayasma'u mada sautil muadzin jina wala syai'un illa syahda lahu yaumal qiyamah." Tidak ada satupun dari kalangan jin, manusia ataupun apapun yang mendengar suara azan kecuali akan memberikan kesaksian pada hari kiamat. Semangat para muazin. Semoga sekali lagi doa saya adalah semoga selalu diberikan keberkahan, ketenangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama di antara azan dan menjadi imam. Setidaknya terdapat 4 pendapat. Pendapat yang paling sahih menyatakan bahwa azan lebih utama. Pendapat kedua menyatakan menjadi imam lebih utama. Pendapat ketiga menganggap keduanya sama saja, dan pendapat keempat bagi orang yang yakin bahwa dirinya dapat melaksanakan hak tanggung jawab sebagai imam, maka menjadi imam lebih utama. Jika demikian, maka azan lebih utama. Jadi makanya yang muazinnya bagus, yang jadi imamnya juga bagus. Teman-teman yang sekarang lagi berjuang mencari ilmu untuk jadi imam, semoga Allah memudahkan mencari ilmunya. Teman-teman yang sekarang lagi latihan untuk muazinnya, semoga suaranya semakin merdu sehingga banyak orang-orang yang semakin tertarik untuk datang ke masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tata cara azan. Tata azan sudah sangat masyhur menurut pendapat kita. Tarji' hukumnya sunnah, yakni setelah selesai membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara nyaring, dia membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara yang dengar oleh dirinya sendiri, dan orang yang dekatnya kemudian mengulangi lagi bacaan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan nyaring dan meninggikan nada suara. Taswib, mungkin sudah tahu ya kalimat-kalimat azan. Taswib disunahkan pula menurut pendapat kita, yakni bacaan khusus dalam azan subuh yang dibaca setelah hayya 'alas shalah. Bacaan tersebut ialah as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, yang artinya salat itu lebih utama daripada tidur. Salat itu lebih utama daripada tidur. Terdapat hadis yang masyhur tentang taswib dan tarji'. Perlu diketahui bahwa jika taswib dan tarji' tidak dilakukan, maka azan tetap syah. Akan tetapi orang tersebut berarti meninggalkan perkara yang lebih utama. Azan tidak syah dilakukan oleh anak yang belum tamyiz, cukup umur, perempuan, dan orang kafir. Sementara itu, anak yang sudah tamyiz sah melakukan azan. Apabila orang kafir membacakan azan dengan membaca 2 kalimat syahadat, berarti dia masuk Islam menurut mazhab syahih, mazhab yang syahih dan terpilih. Sebagian bersahabat kami bertambah bahwa dia tidak dianggap syah
dia tidak dianggap masuk Islam, tapi ada perbedaan pendapat bahwa azan orang kafir itu tidak syah, sebab pada permulaan azan dia masih belum dihukumi Islam. Ya, ini termasuk dalam hilafiyah fikih yang mungkin saya belum paham. Nanti kita baca yang buku-buku yang lainnya. Jadi azan sudah kita pahami, sekarang juga banyak media-media televisi sudah, tapi kalau media televisi itu menyiarkannya azan subuh dan azan maghrib saja. Dan alhamdulillah kita diberi sebuah kebebasan di Indonesia ini mendengar azan dari media televisi, media elektronik, yang radio-radio mungkin teman-teman lagi berkendaraan, motor, mobil, itu diberikan informasi yang mudah, sehingga alhamdulillah Indonesia ini sangat dahsyat untuk tentang menjaga ibadah umat muslimnya. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita juga dapat istiqomah untuk tetap menjaga hal ini, yang mudah-mudahan dengan kita menjaga hal tersebut, kita dimudahkan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, yang sehingga ketika kita melaksanakan sholat fardu, mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan, doa-doa kita Allah ijabah, doa-doa kita Allah permudah mendapatkannya, jalannya juga lurus, dan kalaupun berbelok tidak terlalu belok, rintangan dan halangannya juga tidak terlalu banyak. Sekali lagi, azan yang selalu kita dengar, yang mudah-mudahan azan tersebut memberikan sebuah penyemangat kita untuk selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.